Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita belajar pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Amin. Baik anak-anakku, kemarin kita sudah belajar mengenai hormat, kasih sayang, sopan santun terhadap orang tua dan guru. Lanjut, pada materi kali ini kita akan belajar mengenai berkata baik. Adapun tujuan pembelajaran adalah peserta didik dapat mengamalkan berkaitan dengan berbicara baik dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan berkaitan tentang berbicara baik dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mempengaruhi teman berkaitan dengan berbicara baik dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisa berkaitan tentang berbicara baik dengan baik dan benar. Yang kelima, peserta didik dapat memilah berkaitan tentang berbicara baik dengan benar. Yang keenam, peserta didik dapat menyusun laporan tertulis yang berkaitan dengan berbicara dengan baik dan benar. Ya, anak-anakku. Apa itu perilaku terpuji? Mari kita pelajari bersama. Perilaku terpuji juga disebut dengan akhlakul karimah atau akhlak mahmudah. Apa itu akhlak mahmudah? Akhlak yang baik ya. Perilaku terpuji merupakan segala sikap, ucapan, perbuatan yang baik. Berbicara yang baik. Berbicara yang baik adalah tidak berkata kasar, tidak berkata kotor, ya, dan tidak menyakiti hati orang lain. Berkata baik berarti apa yang diucapkan mengandung kebenaran dan bermanfaat. Islam ya menganjurkan kita untuk selalu menjaga lisan kita. Menjaga lisan kita kepada kedua orang tua dengan selalu berkata lemah lembut, sopan santun, ya, berkata dengan guru, berkata dengan baik, berkata dengan teman, berkata dengan baik pula, dengan siapapun itu, ya, kita harus berkata baik adalah perilaku terpuji, yang artinya kita akan disayangi teman. Hadis Rasulullah SAW tentang pentingnya menjaga lisan. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Rasulullah telah mengingatkan kita agar selalu berkata dengan baik, ya. Apabila kita tidak bisa berkata baik, maka kita harus diam. Berkata itu harus dengan berhati-hati, bahkan tidak boleh sampai menyakiti hati orang lain, apalagi mengecewakan orang-orang yang kita sayangi. Allah juga memerintahkan kita untuk selalu berkata dengan dibaca baik, sopan, dan santun. Ya, kita harus selalu berbicara lemah lembut, sopan santun, tidak bohong. Apabila bertemu dengan orang yang lebih tua atau teman kita mengucapkan salam. Ayo? Bagaimana bunyinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata baik adalah perilaku terpuji, yang artinya perilaku yang sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang apabila kita melakukan perkataan yang baik, maka kita akan mendapatkan pahala. Adapun Quran surat Al-Baqarah ayat 83
yang artinya janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu dan bapakmu, kaum kerabat, anak yatim, dan orang-orang yang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Jadi perkataan yang baik itu lebih baik daripada perkataan yang kasar dan tidak sopan serta menyakiti hati. Ayo, mulai sekarang kita biasakan berbicara yang baik kepada siapa saja. Contoh kepada orang tua ya, kepada guru, kepada teman, dan kepada anggota keluarga. Berikut ini ada contoh mengenai berkata baik ya. Pada saat kita memperkenalkan diri di depan kelas ya, kita bisa memperkenalkan diri seperti ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki, umur saya 7 tahun. Saya senang sekali berkenalan dengan semua teman-teman. Ya, anak-anak bisa kan perkenalan di depan kelas, di depan teman-teman kalian semua? Pasti bisa dong, anak-anak itu pinter. Kalau izin keluar kelas, kita juga harus meminta izin kepada bapak guru atau ibu guru ya, tidak asal keluar. Yang baik adalah begini, permisi Pak, bolehkah saya izin keluar kelas Pak? Untuk pergi ke kamar mandi. Ya, seperti itu ya. Adapun contoh berkata baik, contoh yang lain, pada saat bertemu dengan teman-teman, mengucapkan salam, Assalamualaikum. Yang kedua, tidak mengejek teman, tidak boleh itu. Yang ketiga, tidak boleh berkata kotor atau kasar. Yang keempat, tidak boleh mengadu domba. Apa itu mengadu domba? Ada yang tahu? Iya, benar. Menjelek-jelekan orang lain. Itu tidak diperbolehkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengenai larangan mengadu domba. La yadkhulul jannata namamu. Artinya, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ya, jadi mengadu domba termasuk perbuatan tercela ya, yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Namimah menurut bahasa berarti fitnah atau adu domba. Yang menurut istilah merupakan menyebar berita dusta agar terjadi perpecahan dan permusuhan di antara kedua belah pihak ya. Jadi namimah itu perbuatan yang dilarang keras. Orang yang mengadu domba itu disebut provokator ya. Ingat-ingat ya anak-anakku. Jadi namimah itu adalah perbuatan yang sangat tercela sekali anak-anak. Sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Islam melarangnya. Dan kita harus menjauhinya, menghindarinya. Karena apa? Karena akan menimbulkan malapetaka ya bagi pelaku dan korbannya. Karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan ya. Sakitnya itu luar biasa ya. Gak boleh itu namimah. Yang kelima, tidak boleh bohong. Ya, itu anak-anak bisa amati, itu ada gambar apa? Iya, itu ada gambar ibu yang sedang bertanya kepada anaknya, siapa itu yang menjatuhkan vas bunga ibu? Kemudian anaknya menjawab, bukan saya Bu. Nah, dia bohong, padahal tadi yang menjatuhkannya adalah anaknya. Dia tidak mau mengakui kesalahannya ya. Seperti ini gambar Pinocchio, kalau bohong nanti hidungnya tambah panjang loh. Berbohong adalah mengatakan sesuatu yang tidak benar atau tidak sesuai kenyataan. Berbohong sama dengan dusta. Lawan berbohong adalah jujur. Bohong termasuk perbuatan
ciri orang yang munafik. Bohongan dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Kalau kita berbohong, terbiasa berbohong, maka teman-teman kita akan menjauhi kita ya, dan yang rugi kita dan orang lain. Ada lagu ya menggunakan kata ajaib, yaitu berkata tolong, maaf, permisi, dan terima kasih. Mari anak-anak kita nyanyi bersama. Kalau ingin dibantu bilang apa? Tolong. Kalau ingin dibantu bilang apa? Tolong. Kalau ingin dibantu, apa yang kau katakan? Kalau ingin dibantu, bilang apa? Tolong. Kalau kau buat salah, bilang apa? Maaf. Kalau kau buat salah, bilang apa? Maaf. Kalau kau buat salah dan temanmu jadi sedih, kalau kau buat salah, bilang apa? Maaf ya. Kalau kau ingin lewat, bilang apa? Permisi. Kalau kau ingin lewat, bilang apa? Permisi. Kalau kau ingin lewat, ada yang menghalangi. Kalau kau ingin lewat, bilang apa? Permisi. Kalau dapat hadiah, bilang apa? Makasih ya. Kalau dapat hadiah, bilang apa? Makasih ya. Kalau dapat hadiah, apa yang kau ucapkan? Kalau dapat hadiah, bilang apa? Terima kasih ya. Akibat berbohong, 1. Kebohongan membawa kepada kejahatan. Yang kedua, pembohong hatinya tidak akan tenang. Yang ketiga, tidak akan dipercaya oleh orang lain. Cara terhindar dari bohong. 1. Meyakini bahwa Allah SWT selalu mengetahui segala perbuatan kita. Yang kedua, senantiasa berkata jujur. Yang ketiga, mengakui jika kita melakukan salah. Yang keempat adalah menghindari bicara yang kurang bermanfaat. Manfaat berkata baik. Ya, mari kita baca bersama-sama. Berkata baik itu manfaatnya banyak sekali ya anak-anakku. Jadi kita harus selalu berkata baik. Yang pertama adalah disenangi banyak teman. Kita akan disenangi oleh teman kita, saudara kita, orang tua kita, guru kita, bahkan orang yang tidak kita kenal pun akan menyukai kita. Kemudian ada mendapatkan pahala. Ya, siapa yang mau mendapatkan pahala? Pasti semuanya mau dong. Kalau kita mendapatkan pahala yang banyak sekali, kita akan masuk surga. Amin. Terhindar dari dosa ya. Yang awalnya kita mau berbuat dosa, tidak jadi deh karena kita berkata baik, jadi terhindar dari dosa. Yang keempat, dihormati oleh orang lain. Kalau kita ingin dihormati orang lain, maka kita harus berkata dengan baik. Berbicara dan sopan dan santun adalah contoh sikap yang baik. Berbicara kepada siapapun itu harus sopan dan santun. Kesimpulannya, mari anak-anakku baca bersama ya. Beberapa cara agar kita bisa berkata baik yaitu 1. Berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Yang kedua, tidak boleh menghina. Yang ketiga, apalagi menjelek-jelekan. Yang keempat, tidak boleh mengejek. Yang kelima, tidak berbicara untuk mengadu domba. Yang keenam, tidak boleh berkata bohong. Yang ketujuh, tidak boleh tidak boleh menyakiti orang lain atau harus berkata diam. Untuk PR, anak-anak mengerjakan LKS halaman 51 sampai dengan 53. Pelajaran selanjutnya kita akan mempelajari mengenai materi budaya antri. Jadi di mana-mana harus anak-anak antri ya.
Sekian materi pada pelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.